Para pemimpin dunia dibuat terpukau oleh Prabowo Subianto. Pidato Prabowo dalam acara IISS di Singapura yang turut dihadiri para pemimpin dunia buat para peserta tercengang. Secara tegas dan berani, Prabowo beri usulan perdamaian atas konflik yang sedang terjadi di beberapa negara besar saat ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung situasi geopolitik yang didominasi kekuatan Cina dan Amerika Serikat. Forum International Institute for Strategic Studies atau IISS 2023 di Singapura. Menurutnya, kedua negara tersebut dapat menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Saya berpendapat bahwa dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana, kata Prabowo. Prabowo meyakini AS dan Cina menyadari adanya tanggung jawab yang harus dipikul sebagai negara besar. Saya yakin mereka menyadari tanggung jawab besar ada di pundak mereka, tegas Prabowo. Cina memiliki sejarah yang sangat panjang dan akan tetap menjadi negara dengan peradaban yang besar. Begitupun dengan AS yang juga memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Oleh karena itu, saya yakin bahwa para pemimpin baik Cina maupun AS akan menyelesaikan konflik secara kompromi, bekerja sama dengan humanisme, serta menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menilai kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Perdamaian ini bukan hanya harapannya, tapi mungkin harapan semua masyarakat dunia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto turut berkomentar mengenai resolusi konflik Rusia-Ukraina. Prabowo mengusulkan 5 saran. Pertama, genjatan senjata. Kedua, saling mundur masing-masing 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Saran ketiga, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Sedangkan yang kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. Prabowo kemudian menyebut langkah-langkah tersebut terbilang efektif dalam sejarah, sebagai contoh yang pernah terjadi di Korea. Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea, ucap Prabowo. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik, tegas Prabowo Subianto.